Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Walhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahasia ada di tangannya di dalam segala perkara dan peristiwa. Dan segala peristiwa terjadi dengan kehendaknya dan izinnya, yang telah tertulis di dalam ilmunya jauh sebelum ia ciptakan langit dan buminya, sebelum ia ciptakan alam semesta seluruhnya, sebelum ia ciptakan manusia, jin dan malaikat-malaikatnya. Rahasia yang terbendam di dalam ilmunya, yang banyak diantaranya tidak diketahui kecuali hanya dia zat yang pemiliknya. Dan ia kuak sedikit dari ilmu yang begitu besar kepada para makhluk, dan mereka pun mengetahui apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Dan mereka pun tercengang ketika mengetahui sedikit daripada ilmu Allah di alam semesta ini. Dan di antara yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia di alam ini adalah diri mereka. Di dalam diri mereka ayatun, banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana jantung berdetak dan terus berdenyut selama ruh ada di dalam jiwa, tanpa ada satu manusia pun yang dapat mengaturnya. Mutlak 100% bahkan 1000% itu ada di tangan Allah. Tak ada yang bisa mengatur detak jantungnya sendiri. Sebagaimana tak ada bisa seorang pun yang dapat menahan nafasnya beberapa waktu lamanya. Jika tidak, maka akan kehilangan nyawanya. Menunjukkan bahwa manusia dan makhluk semuanya lemah di hadapan Allah. Bahkan yang ada dalam dirinya pun tak dapat dikuasainya. Bagaimana ia bisa menguasai alam yang begitu luas? Bagaimana ia mempunyai prasangka bahwa ia akan menguasai hati manusia yang lain dan jiwa manusia yang lain, toh sendiri dirinya sendiri tak dapat dikuasai. Begitupun paru-paru, begitupun aliran darah yang ada dalam diri seseorang. Mutlak bahwa pengaturannya Allah Ta'ala yang memegangnya. Mungkin seseorang berpikir, dilihat dari zahir yang ada, bahwa ia bisa mengatur langkah kanan dan kirinya. Mungkin seseorang berpikir dan menyangka bahwa ia dapat mengatur tangannya ketika dia bawa ke atas dan ke bawah, ke samping dan ke belakang. Dia gerakkan ke sana sini sesukanya dan semaunya. Tapi ternyata Allah pun Ta'ala tampakkan di alam dunia selagi kita hidup, banyak seseorang di antara kita yang nyawanya masih digandung badan, tapi ia tidak mampu menggerakkan bahkan menjentikan jarinya. Ia masih hidup, tapi jarinya tak bisa digerakkan. Jangankan kakinya yang besar, jangankan tangannya yang besar, jarinya yang kecil tak bisa digerakkan. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita melihat kelemahan kita sendiri, agar kita mengakui kekuatan Allah yang maha dahsyat, dan bahwa kita tunduk di hadapan kekuatan yang besar itu. Semoga Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pengajian ini dan acara haul ini memberikan kita pelajaran bahwa seorang mukmin tidak memandang, dan pandangannya tidak terbatas kepada kehidupan duniawi.
Dan mukmin tidak melihat hanya kepada materi. Tapi seorang yang beriman, dia akan melihat jauh ke depan. Dan itulah bedanya antara kita yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Maka celaka seorang mukmin muslim yang mengucapkan dua syahadat tapi kesehariannya, pikirannya, usahanya hanya berkutat kepada materi duniawi semata. Dia lupa bahwa di balik itu ada kehidupan, lupa di balik itu ada perkara besar. Dan perkara itulah yang harus dicari oleh setiap orang yang beriman. Dulu diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dari seorang bernama Nauf al-Bakali. Diceritakan ada dua orang, yang satu muslim, yang satu non muslim. Dua-duanya nelayan dan dua-duanya mengambil sampan secara berbarengan menuju ke laut untuk menjala ikan, karena pekerjaan mereka sebagai nelayan. Untuk menyambung hari-hari mereka, mereka bergantung kepada isi laut, kepada ikan-ikan yang mereka tangkap. Lalu sampailah mereka di tempat untuk menebarkan jala mereka. Si non muslim menebarkan jalanya, lalu dia sebut Tuhan-Tuhannya. Ketika dia tebarkan jalannya, dia sebut Tuhan. Yang muslim pun demikian. Ketika dia tebar jalannya, dia sebut Allah, Bismillah. Lalu tiba waktu jala ditarik, si muslim gak dapat apapun, gak dapat seekor pun. Tapi sebaliknya non muslim ini dapat ikan banyak. Kemudian kedua kali yang muslim menebarkan jalannya dan dia disebut Allah, Bismillah. Yang non muslim pun begitu, dia tebar jalannya dan disebut Tuhan. Lagi-lagi ketika ditarik, masing-masing menarik jalannya, muslim gak dapat seekor pun, non muslim dapat banyak. Sampai maghrib begitu berulang kali. Hanya pernah seorang si muslim ini ketika menarik jalannya dapat 1 ekor ikan. Ketika diambil ikan itu, rupanya ikan itu bergerak gesit, lalu ikan itu pun lepas dari tangkapannya, kembali lagi ke laut. Ujung-ujungnya pulang yang muslim, karena sudah hampir sore, sudah hampir maghrib, pulang yang muslim tanpa apapun, tanpa seekor pun ikan yang ditangkap. Dan non muslim pulang dengan tangkapan yang banyak memenuhi sampan. Malaikat kasihan melihat yang muslim. Dia bilang kepada Allah, Ya Rabb, hambamu itu yang mukmin, beriman kepadamu, berdoa kepadamu, kau enggak berikan seekor pun? Sedangkan itu yang enggak beriman kepadamu, tidak berdoa kepadamu, kau berikan penuh ikan di sampannya. Kata malaikat begitu, kasihan melihat yang mukmin. Lalu Allah berkata kepada ini malaikat, Ta'al, sini. Allah perlihatkan, setelah itu Allah perlihatkan kepadanya tempat si mukmin di dalam surga. Lihat itu tempatnya di dalam surga. Apakah kalau dia dapat ini, dia rugi nggak dapat ikan hari itu? Lalu setelah itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala malaikat ini tempatnya si non muslim di dalam neraka. Lihat tempatnya non muslim itu. Kalau tempatnya di sini, apakah dia beruntung mendapatkan ikan 1 sampan? Lalu kata si muslim, kata malaikat, La ya Rabb, tentu tidak ya Rabb, tentu si mukmin yang beruntung, tentu si mukmin yang beruntung. Artinya apa? Artinya orang mukmin itu harus melihat kebalik kehidupan ini. Gak bisa kita seorang mukmin hanya mempunyai pandangan terbatas kepada materi duniawi. Dikit-dikit yang dipikirkan hanya sebatas uang, sebatas dunia. Lalu tidak berpikir kepada apa yang dibalik itu yang disiapkan Allah Ta'ala berupa pahala,
atau berupa ancaman-ancaman untuk orang-orang yang melakukan sesuatu pelanggaran terhadap syariatnya. Tidak berpikir ke sana. Itu pandangan orang yang beriman tidak demikian tentunya. Harus melihat kepada yang dibalik kehidupan ini. Karena kita punya keyakinan bahwa kita punya hidup bukan cuma di sini dan bahkan kita mampir di sini. Bahkan Rasul memberikan gambaran seperti kita seorang musafir yang sedang singgah sebentar lalu akan meneruskan perjalanan. Itulah dunia kita ya. Singgahnya kita 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Tergantung dan bergantung kepada umur yang Allah berikan kepada kita berapa. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan setelah itu. Nah, cara haul ini mengingatkan kita kepada pandangan mukmin yang benar bagaimana, bahwa kehidupan di sana itulah tujuan kita dan bukan kehidupan di sini. Allah menyinggung tentang bagaimana seorang yang tidak beriman memandang kehidupan. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Kata Allah dalam ini ayat, fa'arid an amman tawalla an dzikrina, berpalinglah engkau dari orang-orang yang berpaling dari zikir kepada kami, dari mengingat kami. Orang-orang yang enggak mengingat kami, engkau berpaling dari mereka. Jangan ikuti cara pandang mereka itu. Walam yurid illal hayatad dunya, dan tidak dia inginkan kecuali hanya kehidupan dunia. Pikirnya dari pagi sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi cuma dunia aja, dunia aja, dunia aja, dunia. Allah Ta'ala suruh kita untuk berpaling dari mereka. Jangan ikuti jejak mereka, jangan ikuti cara pandang mereka itu. Jangan ikuti gaya hidup mereka itu. Kenapa? Karena mereka hanya berpandangan kepada dunia yang terbatas ini, tidak melihat kepada kehidupan yang kekal yang setelahnya. Dzalika mablaghuhum minal ilm, kata Allah Ta'ala. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Pengetahuan mereka paling jauh apa? Dunia ini habis. Paling jauh ilmu mereka cuma sampai dunia. Kalaupun mereka bisa pergi keluar angkasa, bikin stasiun ruang angkasa yang maha hebat, yang begitu hebat, dan bahkan sudah bisa ngirim kapal luar angkasa tanpa awak, meneliti matahari dengan teleskop yang hebat, meneliti bintang-bintang yang jauh, galaksi-galaksi yang hebat, tapi ujung-ujungnya pengetahuan mereka hanya dunia. Sejauh-jauhnya ilmu mereka hanya terbatas kepada dunia. Tidak punya pengetahuan tentang kehidupan di balik ini, tentang barzakh, tentang yaumul qiyamah. Dan muslim dituntut untuk melewati ilmu mereka dari dunia ke barzakh dan sampai akhir. Makanya diadakan haul semacam ini dan diadakan pengajian-pengajian semacam ini. Jadi malaikat aja tuh dalam itu cerita yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Naf al-Bakali, memberikan kita pelajaran dan ibrah bahwa malaikat aja disuruh lihat oleh Allah telah pandang. Lihat pandang mereka, jangan kau lihat pandang yang ada di dunia ini. Ini pandang bagaimana bagian mereka di alam akhirat, dan itulah bagian mereka yang sesungguhnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Rasul, bagaimana tadi kita dengar dalam tausiah guru kita, selalu menolehkan pandangan umat, pandangan para sahabat khususnya kepada yang ada di sana, bukan yang ada di sini. Suatu kali Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar berkunjung ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk beliau setelah diizinkan berdua ini. Masuk, rupanya Rasulullah baru bangun tidur siang. Dan beliau ketika baru bangun tidur siang, bercak-bercak bekas pelepah korma ada di tubuhnya, di pipinya, di tangannya. Karena beliau tidur di atas pelepah korma. Ya, kayak kita tidur di atas tikar.
Maka ketika kita bangun, pipi kita pada nyeplak gitu. Rasul begitu tidur. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ngelihat, nangis keduanya. Nangis di hadapan Nabi. Lalu Rasul tanya, apakah aku apa yang membuat kalian menjadi nangis? Maka berbicaralah mereka, ya Rasulullah, raja-raja Persia, raja-raja Roma, mereka tidur di atas permadani empuk, jalan di atas hambal-hambal mewah dan indah. Dan engkau Imamul Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, engkau tidur dan di atas pelepah korma seperti ini sampai berbekas di tubuhmu ya Rasulullah. Nangis Sayyidina Umar melihat Rasul keadaannya demikian. Apa kata Nabi? Mengajarkan dua sahabat ini tentang memandang kehidupan. Kata Rasul, tilka ni'matun ujjilat lahum. Itu kenikmatan yang disegerakan Allah untuk mereka. Lana lahumud dunya walanal akhirah. Mereka cuma punya dunia tapi kita punya akhirat. Mereka punya dunia tapi kita punya akhirat. Di dunia Allah Ta'ala buat mereka hidup dalam kemewahan, bergelimpangan dengan segala kelebihan, materi yang super lebih bahkan. Tapi berkaca kepada akhirat, walaupun mereka berbuat kebajikan di sini, maka Allah Ta'ala akan tampakkan nanti di akhirat pahala yang mestinya mereka dapat. Lalu ketika sudah ditampakkan, maka hilang begitu saja seperti debu berterbangan. Maka semakin mereka itu semakin menyesal, kenapa aku tidak beriman dulu? Kalau aku beriman aku dapatkan pahala itu. Dan mirisnya di zaman ini, dan tentunya di semakin mendekat akhir zaman dan semakin kuat, bahwa berita-berita tentang kemewahan dan wahnya materi duniawi terus dijejelin ke kita. Daftar orang paling kaya dunia, sering nggak dengar begitu? 1, 2, 3. Namanya ada namanya itu? Enggak. Rata-rata atau mungkin semuanya yang di peringkat 1 sampai 5 itu ada orang-orang yang bukan beriman. Perlu kita iri. Buat apa iri? Ingat aja tadi lahumud dunya walanal akhirah. Mereka punya dunia dengan segala yang mereka miliki, dan kita ialah punya akhirat. Diberikan pelurusan faham Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar oleh Rasul ketika mereka keduanya enggak tega melihat Nabi tidur sampai bercak-bercak berbekas di tubuh beliau, pelepah korma itu yang jadikan alas tidurnya. Itu yang diajarkan beliau oleh pada umat. Makanya kita mengingat-ingat orang yang telah wafat, orang tua kita, dan bahkan disuruh kita berdoa untuk mereka di setiap habis sholat khususnya. Bahkan bukan cuma orang tua saja, tapi orang-orang yang beriman semuanya yang telah wafat mendahului kita, bahkan yang kita enggak kenal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Bentuk ajaran Allah bahwa kita harus memandang kepada kehidupan sana, tidak hanya terbatas pada kehidupan sini. Rabbana ighfir lana, ya Rabb ampuni kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Mereka telah wafat dan wafat mereka husnul khatimah. Dan ini juga satu keberuntungan orang yang wafat dalam membawa iman, bahwa mereka terus mendapatkan doa dari kalangan muslimin sepanjang zaman. Karena setiap zaman, setiap waktu, setiap hari pasti ada orang yang baca itu doa. Dari 1 miliar muslim, gak mungkin gak ada yang baca satu hari Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita ingat tentang cerita yang saya dengar dari guru kita tentang ada seorang ketika wafat dan dikuburkan, lalu
terdengar dari kuburnya rintihan. Orang kampung mendengar rintihan dari kuburnya. Masya Allah. Ya, kalau terjadi di zaman kita pasti heboh. Kuburan terdengar rintihan. Lalu tidak lepas berapa lama ada orang lewat di kuburan itu baca qul huwallahu ahad. Setelah dibaca surat Al-Ikhlas, lalu diniatkan pahalanya kepada semua yang dikubur di situ. Maka setelah kejadian itu rintihan yang didengar dari kuburan itu tidak terdengar lagi. Ada seorang soleh di kampung itu melihat si fulan yang merintih di dalam kuburnya, di dalam mimpinya. Lalu ditanya dalam mimpinya, kami dengar kau berintih di dalam kubur dan sekarang rintihan itu kami dengar lagi. Apa kabar kamu di sana sekarang? Katanya, alhamdulillah kabarku baik sekarang. Loh, gimana bisa berhenti rintihan itu? Lalu katanya, iya. Suatu saat satu hari ada orang yang lewat di kuburan kami, lalu dia baca qul huwallahu ahad, lalu kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada kami, dan saya mendapatkan pahala huruf wawu palanya. Wawu kan ada palanya, ada buntutnya. Palanya huruf wawu. Jadi enggak wawu utuh. Palanya wawu saya dapatkan, dengan pahala itu Allah bebaskan saya dari azab. Itu bagian dari ajaran di mana mukmin selalu memandang kepada akhirat, sehingga apa yang dia lakukan akan tersambung niatnya dan tujuannya dengan kehidupan sana. Al-Imam Al-Bukhari bahkan dalam jual beli, dalam perdagangan gak lepas pandangan itu dalam dirinya. Suatu hari Imam Bukhari ini punya barang dagangan yang ditawarkan kepada orang-orang. Adalah ada yang datang kepada beliau membeli. Kata si pembeli ini, aku akan berikan kepadamu keuntungan 500 dirham. Itu dari modalnya akan diberikan keuntungan lebihnya 500. Kata Imam Bukhari, baiklah, tapi balik besok ya. Kau baliklah besok. Di dalam hati Imam Bukhari, dia sudah niat banget bahwa ini barang akan dijual kepada orang itu yang memberikan keuntungan 500. Tapi disuruh balik besok. Lalu setelah orang itu pergi, datang orang lain yang rupanya tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh Imam Bukhari. Kata orang yang kedua, saya tawarkan 1000 dirham keuntungan. Untungnya lebihnya 1000 dirham. Gimana, mau? Kata Imam Bukhari, boleh. Ketika dia pergi, bentar, balik ke sini, balik. Saya batalkan, gak jadi. Kenapa? Sebelum ini ada yang menawar dan berikan keuntunganku 500, dan aku sudah niat mau ngasih dia. Gak bisa, gak mau ngasih ente. Aku takut Allah Ta'ala tanya niatku itu dari akhirat. Imam Bukhari berpegang dengan niatnya, maksud dan tujuannya untuk memberi itu barang kepada orang yang pertama, walaupun materinya dari segi materi keuntungan akan lebih besar yang kedua. Tapi beliau ternyata bukan orang yang melihat kepada materi semata. Beliau melihat kepada bagaimana nanti di hari kiamat kalau ditanya oleh Allah Ta'ala, Bukhari, ente di suatu waktu ente jual itu barang kepada orang yang kedua karena keuntungan lebih besar, padahal kau sudah niat untuk yang pertama kau berikan. Apa yang bisa aku jawab di hadapan Allah? Imam-imam besar seperti itu, bukan cuma ilmu yang banyak yang dimiliki Imam Bukhari, kejeniusannya itu Masya Allah luar biasa. Gurunya bahkan bertanya kepadanya, dan gurunya bahkan menjadikannya maraji dalam sanad, jadikan referensi dalam sanad. Sampai ketika beliau datang ke negeri Baghdad dan namanya sudah terdengar di negeri Baghdad bahwa imam ini imam yang begitu ahli dalam hadis dan hafalan yang luar biasa, maka diuji Imam Bukhari ketika datang ke Baghdad, diuji oleh 10 orang ahli hadis. Setiap 10 menyiapkan 10 pertanyaan.
Dan 10 pertanyaan ini semuanya seputar sanad. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan qala Rasulullah, dari fulan, dari fulan, dari fulan qala Rasulullah. Ini setiap orang mengajukan 10 pertanyaan, dan setiap satu pertanyaan sanadnya itu diobrak-abrik, diberantakin sana sini. Yang ini ke situ, yang ini ke sini. Yang sanadnya ini mestinya qala Rasulullah, ini bunyinya, tapi dibalik ditukar dengan yang ini. Disuruh Imam Bukhari ngeberesin satu-satu, diberesin semuanya. Sampai mereka tercengang dengan hafalan yang kuat Imam Bukhari. Barulah mereka angkat jempol dan mengakui bahwa saya ini imam ahli hadis. Tapi dengan ilmunya yang besar, rupanya beliau enggak lupa dengan pandangan batinnya tentang akhirat, sehingga enggak hanya terbatas kepada materi duniawi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Inilah satu di antara yang mesti kita petik di dalam acara haul, di dalam pengajian-pengajian yang kita hadiri. Dan dengan itulah kita berbeda antara kita dengan yang beriman kepada Allah dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang memandang bahwa segalanya hanya dunia, yang memandang bahwa segalanya hanya uang, yang memandang bahwa segalanya hanya jabatan, bahwa segalanya hanya kemewahan duniawi. Bahwa muslim dan mukmin yang memang banyak di antara mereka yang di bawah taraf kehidupannya, dia banding mereka, selalu dilihat mungkin dengan mata rendah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan menghinakan mereka yang tidak beriman kepada Allah di yaumil akhir. Dan mereka akan menyesal ketika tidak beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, menghikayatkan bagaimana ketika malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, menceburkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ke dalam neraka Saqar. Kata malaikat itu, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Kata Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk neraka Saqar? Lalu mereka jawab, lam naku minal musallin, kami bukanlah orang-orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin, kami bukanlah orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami turut ikut serta tidak beriman kepada Allah, telah mengingkari kebesaran Allah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami di dunia nukadzib, mendustakan hari akhirat. Yaumuddin, yaumul qiyamah, didustakan oleh dia, maka penyesalannya besar. Hatta atanal yaqin, dan itu terjadi sampai datang kepada kami kematian. Penyesalannya besar di alam sana. Dan ucapan mana yang lebih benar melebihi Al-Quran? Dan kita orang muslim tentunya Quran adalah tingkatan pertama yang harus kita pegang dibanding ucapan-ucapan yang lain. Lalu yang kedua ucapan Nabi, lalu kemudian para ulama, salihin, arifin. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, berikan kita kemuliaan, berikan kita segala kejayaan di dunia dan di akhirat, dibahagiakan kita di dunia, dibahagiakan kita di alam barzakh, dibahagiakan kita di alamul akhirat. Dan Allah Ta'ala lapangkan kuburnya almarhum al-maghfurlah Bapak Harun bin Amsar, dan ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya. Dan Allah Ta'ala lancarkan pengajian kita ini bulan demi bulan dan waktu demi waktu. Allah Ta'ala tambahkan ilmu kita, Allah Ta'ala berkahi ilmu kita, sehingga ilmu kita membawa kepada amal, dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ditulis sebagai orang yang muttaqin, dan disiapkan surga kita karena kita dijadikan orang yang muttaqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, disiapkan surga untuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.